Belajar dari AHY, politisi itu manusia jenis lain, aneh bin ajaib, menjilat ludah sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jadi ini pinternya Pak Jokowi. Ia ingin menunjukkan tidak hanya Gibran saja yang masuk di lingkaran kekuasaan, tetapi anak presiden lainnya juga begitu, Lur. Ya, selain itu juga untuk merangkul parpol yang selama ini menjadi oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi pasti akan senang kalau tidak ada oposisi di pemerintahannya. Jadi selama ini berusaha merangkul PKS dan Demokrat. Ya, baru saat ini Demokrat mau bergabung. Tujuan lainnya kemungkinan besar untuk merangkul lawan demi menepis hak angket dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan oleh pihak PDIP. Jadi oposisi ini sengaja mau dilemahkan, Lur. Nah, kalau AHY sendiri ya dia mungkin sudah lelah, Lur. Sudah lelah jadi oposisi, makanya mau bergabung dengan pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita AHY yang akhirnya dilantik menjadi Menteri ATR atau BPN. Karena coba bayangkan gitu ya, AHY ini menjadi oposisi mengkritik pemerintah selama 9 tahun terakhir. Kemudian tiba-tiba ditawari untuk menteri yang hanya tersisa 6 bulan atau 7 bulan gitu ya. Dia mau, dia bersedia gitu. Itu kan susah untuk kita percaya gitu. Karena rasanya itu ya nggak fair atau nggak sesuai gitu. 9 tahun menjadi oposisi. Kemudian ketika ditawari menjadi menteri, cuma 6 bulan atau 7 bulan. Kan nggak sebanding gitu. Ditunjuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi momentum yang bersejarah. Pasalnya, tak banyak yang tahu bahwa sudah hampir 10 tahun Partai Demokrat menjadi oposisi dalam pemerintahan. Rona bahagia terpancar dari wajah Ketua Umum Partai Demokrat tersebut yang akrab disapa AHY itu. Senyum terus merekah dan setiap permintaan wawancara dilayani dengan penuh kesabaran. AHY pun tak segan duduk di lantai Istana Negara yang berlapiskan karpet merah bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika diajak foto bersama wartawan Istana. Istana Negara yang menjadi lokasi pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024, Rabu 21 Februari, bukan ruang asing bagi AHY. Sebagai putra sulung dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada kurun 2004 sampai 2014, lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pernah menjadi atmosfer akrab bagi AHY. Kalaupun beberapa kali datang ke istana di era Presiden Jokowi, AHY hanya sekedar memenuhi undangan Presiden untuk bersilaturahmi saja. Kini, AHY datang sebagai Menteri ATR yang juga notabene akan kerap bolak-balik ke istana, tak hanya rapat tapi juga jika dipanggil Presiden ataupun melaporkan tugas-tugasnya. Keterasingan dengan Istana Kepresidenan sempat hadir ketika Partai Demokrat bertekad menjadi oposisi selama hampir 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu selama mendekati 10 tahun dari 2014 hingga 2024. 8 bulan sebelum berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Demokrat akhirnya memutuskan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju melalui pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN. AHY hadir di Istana Negara dengan setelan jas hitam dan dasi merah disertai peci sejak pukul 9.55. Awalnya mobil yang membawa AHY tak terpantau karena masuk ke istana melalui gerbang Wisma Negara yang tertutup bagi wartawan. AHY bersama istrinya Anissa Pohan dan sang putrinya Almira Tunggadewi yang mengenakan kebaya berwarna biru pupus tampak sudah di dalam Istana Negara sejak pukul 10.28 dan bersiap untuk pelantikan. Ketika Almira dan cucu SBY lahir, almarhumah Ibu Negara Ani kala itu sempat menanam pohon sebagai pengingat hari kelahiran cucu-cucunya. Salah satu pohon dengan nama Almira yang terpahat di papan identifikasi pohon juga masih ada di sekitaran lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya di dekat Istana Merdeka. Tak heran jika kemudian AHY mengaku terharu bisa kembali menjejakkan kakinya di istana sebagai menteri. Tapi ya, mau bagaimana lagi?
AHY dan SBY malah seperti menelan ludah sendiri. Memang benar kata orang, cara paling ampuh menjinakkan lawan politik yang bising adalah merangkul, kasih dia jabatan, maka dia akan tunduk dan berbalik memuji. Makanya saya hanya prihatin melihat AHY dan SBY dirujak habis-habisan oleh netizen. Bagaimana tidak, Demokrat adalah salah satu oposisi yang bising selain PKS. Tiada hari tanpa mengkritik Jokowi. Tiada hari tanpa mewek dan play victim. Apalagi saat Demokrat berusaha dicaplok oleh Muldoko. AHY playing victim dan seolah menyalahkan istana. AHY yang masih muda, belum berpengalaman, mau cari panggung dengan cara pidato berapi-api menyerang pemerintahan Jokowi. Sekarang kok malah jadi pendukung setia. Sekarang, Demokrat menjadi jinak. Mereka langsung tegas mengatakan berada di lingkaran pemerintah. Di manakah klaim awal Demokrat akan selalu di luar kekuasaan? Lupa ya, apalagi dikasih jabatan menteri. Muka tebal pun nggak apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin.
Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember